Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Bagus Ramadan, absen 27, kelompok 2. Nah, di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 bertugas untuk membahas akuntansi, belanja, dan beban pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau biasa disingkat dengan SKPD. Nah guys, SKPD ini adalah pelaksana fungsi eksekutif yang berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai membahas tentang akuntansi, belanja, dan beban pada SKPD, di sini aku mau kenalin dulu ya guys, anggota kelompok-kelompok aku. Nah, yang pertama nih ada Kohari. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Fatmawati Kohari, absen 2 dari kelompok 2. Yang kedua ada Azhar. Halo, perkenalkan nama saya Azaria Sergio Amartia, saya absen 4 dari kelompok 2. Dan yang ketiga ada Jordan. Halo, perkenalkan namaku Jordan Erikson Pardede, absen 12 dari kelompok 2. Setelah kita melakukan perkenalan, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Dasar hukum yang bisa kita gunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun akuntansi beban atau belanja pada SKPD adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kita masuk pada pengantar belanja dan beban pada SKPD. Nah, sebelum itu kita kasih tahu dulu ya, apa sih arti dari belanja? Belanja itu adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau yang disingkat RKUN atau rekening kas umum daerah atau yang disingkat RKUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan arti beban sendiri adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Akuntansi belanja SKPD. Transaksi belanja akan dicatat di dalam subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran yang dicatat dengan basis kas untuk dilaporkan di LRA. Belanja yang dilakukan oleh SKPD umumnya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja yang dilaksanakan secara LS dilakukan setelah SKPD menerima SP2D LS dari BUD atau kuasa BUD. Jurnalnya ada sebagai berikut. Debit adalah belanja dengan nominal sekian. Kemudian kredit ada estimasi perubahan SAL dengan nominal sekian. Dalam konteks belanja LS, akuntansi memiliki asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditetapkan. Akuntansi beban SKPD. Transaksi beban akan dicatat di dalam subsistem akuntansi keuangan yang dicatat dengan basis akrual untuk dilaporkan di dalam LO atau laporan operasional. Beban antara lain terdiri dari belanja akrual yang menjadi beban tahun berjalan, tidak termasuk belanja modal, konsumsi aset, dan pengakuan penurunan nilai aset. Beban berupa konsumsi aset jika terdapat pembelian persediaan pembayaran LS di jurnal dengan pendekatan nominal atau pendekatan real sebagai berikut. Jurnalnya yakni beban persediaan di debit dan RK PPKD di kredit. Definisi UP, TUP, dan GUP.
Yang pertama, UP atau uang persediaan. Uang persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satker dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari. UP merupakan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang atau revolving. Diberikan kepada bendahara pengeluaran Satker hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Yang kedua ada TUP atau tambahan uang persediaan. Tambahan uang persediaan atau TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Kepada setiap Satker dapat diberikan uang persediaan. Yang ketiga ada GUP atau ganti uang persediaan. Ganti uang persediaan atau GUP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi dari uang persediaan, tambahan uang persediaan, dan ganti uang persediaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal transaksi belanja SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Belanja yang dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan menggunakan dana persediaan, penjurnalannya ialah belanja pada estimasi perubahan sal atau akun penyeimbang. Belanja ini terdiri dari 3, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Jurnal transaksi beban SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang pertama, pada saat diterima SP2D, uang persediaan atau SP2D tambahan uang, jurnal yang dibuat adalah kas di bendahara pengeluaran debit pada RKPPKD di kredit. Yang kedua, saat SPJ pembayaran belanja disahkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, jurnal yang dibuat adalah beban di debit kas di bendahara pengeluaran kredit, yang dimana beban tersebut selain belanja modal. Ketiga, saat menerima SPD2 ganti uang, jurnal yang dibuat adalah kas di bendahara pengeluaran debit pada RKPPKD di kredit. Yang keempat, saat sisa dana, tambahan uang ataupun uang persediaan disetorkan kembali ke kas daerah, jurnalnya ialah RKPPKD debit pada kas di bendahara pengeluaran kredit. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami tentang akuntansi beban dan belanja pada SKPD. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan see you.